Sore Bapak Ibu, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup Bapak Ibu. Lagi-lagi saya katakan bahwa sebaiknya gedung DPR RI itu sekarang digunakan sebagai kos-kosan bagi masyarakat, bagi rakyat, ataupun juga mungkin bisa digunakan sebagai kos-kosan oleh para mahasiswa yang tidak mampu. Iya, salah satu berita yang cukup heboh dan viral sekali saat ini adalah terkait dengan pembahasan revisi Undang-Undang TNI ya. Jadi ada dua substansi yang sedang ramai sekali dibicarakan saat ini, yakni terkait dengan pelaksanaan rapat revisi Undang-Undang TNI itu dilakukan di hotel mewah ya, hotel berbintang. Dan yang kedua, bahwa ada sejumlah pasal-pasal dalam Undang-Undang TNI itu yang saat ini sedang direvisi. Kalau saya tidak salah ya, mohon maaf nanti kalau saya salah. Salah satunya itu adalah terkait dengan penempatan TNI aktif di sejumlah kementerian lembaga yang ada di Indonesia. Ini yang sedang ramai sekali dibicarakan. Nah, semakin ramai lagi ketika ada sekelompok aktivis yang mereka menyeruduk ya tempat di mana para tim panja DPR RI melakukan pembahasan revisi Undang-Undang TNI. Ini yang sedang ramai sekali ya. Dan saya mendapatkan berita juga hari ini bahwa ternyata ya aktivis itu dilaporkan di Polda Metro Jaya ya. Saya belum tahu seperti apa kelanjutannya nanti. Tetapi itulah informasi yang terkini saat ini. Ini tentu sangat menarik sekali ya. Jadi ada gedung DPR RI yang fungsinya sebagai tempat untuk rapat. Gedung itu kan sangat mewah ya. Ada AC, tempat duduknya juga sangat bagus, ruangannya juga sangat bagus. Bahkan mungkin gedung DPR RI itu juga kalah kelas hotel berbintang ya. Tetapi kok tim panja DPR RI itu justru mereka melakukan rapat ya pembahasan revisi Undang-Undang TNI ini di hotel berbintang. Di saat bangsa ini sedang gencar-gencarnya melakukan efisiensi anggaran. Tapi justru wakil rakyat kita ya melakukan rapat pembahasan di hotel berbintang. Menurut saya situasi seperti ini menggambarkan atau menunjukkan bahwa DPR kita, wakil rakyat kita tidak sensi terhadap situasi yang terjadi saat ini. Ya, tidak sensi terhadap kondisi masyarakat saat ini. Jadi menurut saya sebaiknya gedung DPR RI itu sekarang dijadikan sebagai kos-kosan bagi rakyat yang tidak mampu. Atau mungkin juga bisa digunakan sebagai kos-kosan bagi para mahasiswa yang kurang mampu. Kan jauh lebih bermanfaat gedung itu daripada ada gedung itu tapi justru ada wakil rakyat kita yang mereka menyelenggarakan rapat pertemuan di hotel-hotel berbintang. Ya kan? Apakah Anda tidak teriris hatinya mendengar berita ini? Di tengah kita sedang gencar-gencarnya melakukan efisiensi terhadap anggaran, tapi justru mereka rapatnya di hotel berbintang. Sedih kan? Dan banyak sekali orang protes terkait dengan apa yang dilakukan oleh wakil rakyat kita itu. Banyak sekali pembahasan di berbagai media sosial terkait dengan bagaimana ya protes mereka terhadap apa yang dilakukan oleh wakil rakyat itu. Melakukan pembahasan di hotel berbintang. Kita belum bicara terkait dengan
substansi pasal-pasal yang dibahas itu. Kalau saya tidak salah informasi bahwa ada nanti pasal bahwa anggota TNI aktif itu bisa menempatkan jabatan sipil di sejumlah kementerian lembaga. Kalau itu berdasarkan kebijakan presiden. Artinya kalau ada pembahasan kepada substansi pasal-pasal itu, harusnya ya yang menempati jabatan-jabatan sipil itu, mungkin masih banyak masyarakat Indonesia ini, tokoh-tokoh Indonesia ini yang memiliki kompetensi untuk menempati jabatan-jabatan itu, apalagi kalau mereka belum memiliki pekerjaan. Kan TNI itu kan sudah ada pekerjaannya kan, mereka sudah memiliki pekerjaan. Buat apa lagi mereka ditempatkan di jabatan-jabatan sipil? Masih banyak sekali tokoh-tokoh bangsa ini, anak-anak bangsa ini yang memiliki kemampuan, yang memiliki kecerdasan untuk membangun bangsa ini. Kenapa mereka tidak menempati jabatan-jabatan itu? Kan TNI sudah ada gajinya, sudah bekerja. Kan bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang belum bekerja. Ini sih menurut pikiran saya ya. Saya tidak tahu menurut pikiran orang lain. Apakah pikiran saya ini keliru atau salah? Tapi itulah yang terjadi saat ini. Jadi, lagi-lagi saya katakan bahwa sebaiknya gedung DPR RI itu sekarang digunakan sebagai kos-kosan bagi masyarakat, bagi rakyat, ataupun juga mungkin bisa digunakan sebagai kos-kosan oleh para mahasiswa yang tidak mampu. Daripada toh gedung itu disediakan untuk bekerja anggota DPR RI kita, justru mereka melakukan rapat di luar, rapat di hotel-hotel berbintang. Ini menurut pikiran saya. Bagaimana menurut pandangan Anda? Silakan tuangkan komentarnya pada kolom komentar video ini seperti pandangan Anda, pendapat Anda, ide Anda, gagasan Anda, supaya orang bisa mengetahui. Dan mari kita kawal bersama terkait dengan pembahasan revisi Undang-Undang TNI ini. Ya, jangan sampai ada pihak yang diuntungkan, lalu ada pihak yang dirugikan. Dan lagi-lagi saya katakan, kalau memang gedung itu sudah tidak digunakan lagi sebagai tempat rapat, lebih baik gedung itu digunakan untuk kos-kosan bagi rakyat dan juga bagi para mahasiswa yang tidak mampu. Oke, sampai jumpa dan jangan lupa salam otak belerang. Ya.